sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Aditya Herpavi. Bagi pemirsa yang punya masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat tinggi, simak perbincangan kita kali ini agar mendapatkan solusi cara tepat untuk hidup sehat. Pemirsa, hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu Mas Zainal Arifin yang hadir ke Go Healthy untuk mendapatkan solusi agar masalah kesehatannya segera teratasi. Apa kabar Mas Arifin? Baik Mas Adit. Wah, ini kelihatan sangat sehat ya, bugar pemirsa ya. Tapi nanti kita tanya-tanya seputar kesehatan Mas Arifin. Mas Arifin boleh tahu saat ini aktif atau kesibukan lebih ke arah mana? Ya usaha. Wirausaha. Baik. Sebelumnya kita sudah simak bersama-sama video potret kehidupan manusia modern di zaman sekarang ya. Betul. Tanggapan Mas Arifin bagaimana? Dari video tadi sangat menyentuh. Jadi banyak yang lupa bahwa kesehatan itu mahal. Kadang-kadang sudah terlambat baru menyadarinya. Sudah di rumah sakit, udah nggak bisa makan, baru menyadari. Lebih baik kita ini mencegah daripada harus mengobati seperti yang Mas Arifin sampaikan tadi. Mas Arifin, kita akan ngobrol-ngobrol tapi bukan hanya berdua, karena sudah ada Bang Paidon dan juga Mbak Pretisia Sufarli sebagai praktisi kesehatan kita hari ini. Apa kabar Bang? Kabar baik. Sehat, bugar, semangat, bergairah. Yes. Ya. Mantap. Sekarang saya mau ngajak pemirsa untuk melihat bersama-sama profil atau video profil dari Mas Arifin berikut ini. Zainal Arifin Rauf. Sudah belasan tahun, ia mencoba berdamai dengan penyakit jantung. Saat ini, keluhan di jantungnya memang sudah tidak seberat dulu. Sebab Zainal sudah melakukan berbagai macam pengobatan. Namun, ia merasa tetap harus waspada karena beberapa bulan terakhir, kadar gula darahnya tercatat tinggi. Keluhan saya tuh hipertensi, jantung penyumbatan, diabetes, hipertensi di angka 170/140, diabetes sampai 545. Ia mengaku dulu pola makannya memang kurang sehat, terutama dalam mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Mungkin hal ini juga yang membuat kadar gula darahnya menjadi tinggi. Keluhannya tuh sering buang air kecil, tengkuk agak tegang, kadang-kadang suka kesemutan, kadang-kadang juga lemas. Ia pun berharap
kesehatannya bisa terus membaik. Zainal ingin bisa menikmati masa tuanya dengan rasa nyaman dan juga bahagia. Tujuannya untuk mencari solusi dari penyakit yang saya punya. Nah pemirsa, sebelum kita kasih kesempatan Mas Arifin berkonsultasi ke praktisi kesehatan kita, saya mau ngajak Mas Arifin bermain benar atau salah. Ya, pemirsa, gangguan pada gigi dapat picu penyakit jantung. Jawabannya benar atau salah? Benar. Alasannya apa, Mas? Karena di gigi ini banyak urat saraf di dalamnya. Jadi kalau ada gangguan gigi, itu bisa merusak urat saraf dan ke seluruh tubuh termasuk jantung. Baik, kita simpan jawaban dari Mas Arifin ya. Mudah-mudahan benar. Sekarang kita tanyakan ke praktisi kesehatan kita, bagaimana? Ya, jawabannya benar. Ya, jadi tepat bahwa gangguan gigi itu kan bisa berupa misalnya giginya tanggal, bisa berupa giginya berlubang. Ya, kemudian juga misalnya ada perawatan lubang gigi karena karies istilahnya yang tidak sempurna sehingga tembus ke dalam, kemudian merusak pembuluh darah. Jadi kata kuncinya ada kerusakan pada pembuluh darah pada gigi. Nah, kenapa? Karena gangguan gigi tersebut bisa menyebabkan peradangan. Satu. Kedua, mulut ini kan kotor ya, ini ya banyak sekali bakteri ya. Jadi ketika ada lubang, ada perdarahan, Anda bisa lihat nih ilustrasinya. Bakteri itu bisa gampang sekali masuk ke dalam pembuluh darah, dan di dalam pembuluh darah nanti bisa menyebabkan infeksi, bisa menyebabkan peradangan, dan nanti bisa sampai ke pembuluh darah pada jantung. Itu sebabnya cukup banyak kasus di mana orang yang menderita serangan jantung punya masalah dengan gigi yang berlubang. Dan masalah gigi juga bukan sekedar masalah gigi aja, kadang-kadang ada masalah lain yang bisa bikin masalah gigi, termasuk misalnya diabetes atau gula darah tinggi. Jadi gula darah tingginya sendiri sudah bisa menyebabkan masalah pada pembuluh darah jantung. Kemudian dampak dari gula darah tinggi, gigi berlubang, kemudian giginya tanggal, bisa menyebabkan masalah lagi pada pembuluh darah di jantung. Jadi jawabannya sudah tepat, ini benar. Gangguan pada gigi dapat picu penyakit jantung, jawabannya adalah benar. Nah, Mas Arifin, lalu yang paling tinggi hasil tes kolesterol atau gula darah atau asam urat? Ingat nggak Pak? Kalau Masih gula darah 545. tinggi banget. Betul. Itu yang tertinggi yang pernah. Itu yang tertinggi. Oke, ini kan kecuali pada saat umur 48. Ada apa tuh Pak kejadian di umur 48 itu Pak? Saya hobi manis. Jadi makan yang manis-manis, makan yang enak. Di usia 48 itu kenapa tuh Pak? Ada sebuah peristiwa Pak? Sempat saya sesak dada, Ceritakan. jadi susah bernapas. Dan di situ saya lemas. Lemas. Untuk jalan pun sulit. Oke. Saya duduk. Itu pertama kali ketahuan atau sebelumnya udah pernah juga Pak mengalami Itu hal ini? awalnya. 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 Oh, yang Bapak cerita di umroh itu Pak? Umroh setelah itu setahun kemudian. Oh, 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian. Di waktu itu saya berjalan dengan putri saya. Itu saya keringat Keringat dingin. Terus? Jalan pun tidak kuat. Sampai putri saya itu ambilkan kursi roda, didorong dibawa ke rumah sakit. Dekat Masjidil Haram, di situ ada rumah sakit kerajaan. Saya dimasukkan di situ, ternyata saya jantung. Jadi penyumbatan sampai 90% pada saat itu. Ada berapa titik? Ada 6 titik dan waktu itu mau dioperasi, cuma kebetulan saya juga harus pulang. Ya, saya nggak jadi dioperasi di rumah sakit itu. Lalu ya pulang. Nah, beberapa saat kemudian terjadi lagi. Berulang lagi ya Pak ya? Berulang lagi. Ya saya ke rumah sakit lagi di ICU. Dokter ya sarankan untuk operasi. Ada namanya golden period kalau nggak salah ya. Dalam serangan jantung. Ya. Di Jakarta diulang nggak berapa titik penyumbatannya? Sama 6 titik. Sama 6 dengan titik. jadi Sama confirm dan yang di Arab. Sama Oke. 6 titik. Saya mau double check. Saya pergi ke Singapura, ke Mount E. Tapi hasilnya sama juga. Sama juga Jadi ya. 6 titik juga. 6 titik dan ada yang sampai 90%. Ya, Valid ada berarti ya? Ya, valid. Ya. Jadi apa yang diperiksa di Jakarta sama di Singapura sama. Sama. Tindakannya saya datang waktu itu kurang lebih jam 10 pagi. Jam 6 sore langsung dioperasi, dikasih kateter ya. Pasang ring. Melalui sini ya tangan ya. Oke. Setelah pasang ring, apa yang dirasakan Mas Arifin? Ada perbedaan? Jauh lebih bagus. Bernapas lebih sehat dan tidak capek lagi. Dulu kan sering keringatan, sudah tidak keringatan lagi. Dikasih obat untuk jantung? Dikasih 3 macam obat. 1 untuk pengencer darah,
satu untuk kolesterol, satu untuk tensi. Kita sama-sama lihat ya, jadi sebelum melakukan pengambilan gambar, kita sempat cek tensinya 163/95. Ini mau tensi atas, mau tensi bawah juga sama-sama tinggi, Pak. Betul. Ya, yang optimal itu ada di angka 120/80. Nah, angka tersebutlah yang Bapak kejar. Betul. Kita sama-sama lihat gula darahnya pun tinggi sekali. Ini gula darah sewaktu ada di angka 307. Normalnya di angka berapa sih pemirsa? Jadi gula darah sewaktu itu paling bagus di bawah 140. Antara 140 sampai 200 ini masuk ke dalam keadaan yang kita sebut pradiabet atau calon diabetes. Yang kalau tidak dikendalikan sesegera mungkin akhirnya jadi diabetes. Kalau di atas 200 ya udah diabetes, Pak. Dan Bapak udah diabetes, Pak. Udah diabetes, udah darah tingginya belum terkendali, udah ada diabetes juga, dan saat ini sudah terpasang ring sebanyak 5 buah, Pak. Betul. Khawatir gak sih, Pak? Sangat khawatir. Sangat. Cuma nggak tahu mau kemana. Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Oke. Jadi kalau mau tahu banget kita mau kasih saran ya Pak ya. Iya. Oke. Ini yang pertama adalah nanti Bapak kunjungi lagi ke dokternya untuk mendiskusikan obatnya. Karena beberapa jenis obat hipertensi bisa menyebabkan gula darah naik. Bapak tolong cross check itu. Kedua, mungkin nanti ditukar obat hipertensinya dan atau nanti untuk diabetesnya perlu ditambahkan obat yang lain. Jadi saya minta untuk kontrol lagi ke sana. Kemudian yang kedua adalah ubah pola hidup. Memang Bapak udah nggak ada pilihan, nggak bisa lagi pakai cara hidup yang lama. Harus pakai cara hidup yang baru. Makan tuh karbohidrat harus yang kompleks. Betul. Ya. Kemudian menu tidak boleh digoreng, walaupun Bapak kerja di tempat yang banyak makan enaknya, udah nggak boleh ketemu yang digoreng. Kemudian usahakan minum air putih yang cukup. Saya mau ngasih lihat Pak, situasi darah Bapak tuh sebetulnya kira-kira seperti ini Pak. Lihat, jadi ketika Bapak mengalami diabetes, kemungkinan darah Bapak tidak normal seperti yang di kanan Pak. Iya, lengket gitu. Menggumpal gitu, ya. kayak mutiara atau pacar Cina, dia begitu. Sementara darah seharusnya seperti yang di sebelahnya. Apa dampaknya Pak? Dampaknya adalah darah itu tidak bisa dihantar ke pembuluh darah yang lebih kecil. Jadi dia muter-muter dalam pembuluh darah Bapak dan menyebabkan terjadi nanti keberlanjutan proses penyumbatan pembuluh darah. Nah itu sebabnya setelah pengobatan dikerjakan, kami menyarankan untuk Bapak menggunakan namanya teknologi laser. Penggunaan teknologi laser secara rutin pertama dapat bantu kendalikan tekanan darah Bapak yang saat ini masih belum terkendali juga. Lalu yang kedua adalah mencegah terjadinya penyumbatan yang berulang. Penggunaan teknologi laser yaitu laser merah, sinar biru, dan sinar kuning nantinya dapat membantu menguraikan gumpalan darah yang bisa menyumbat pada pembuluh darah di tubuh Anda. Alhasil aliran darah menjadi lebih lancar, sel darah yang bertugas untuk membawa zat gizi, oksigen, obat-obatan yang Bapak maupun pemirsa konsumsi ini dapat bekerja dengan lebih optimal. Oleh sebab itu saya ingin mengajak Pak Arifin dan juga pemirsa di rumah, ingat ya, pembuluh darah ini harus dijaga dengan baik. Kualitas darah dan pembuluh darah ini harus dirawat setiap hari. Bagaimana caranya? Gunakan teknologi laser sekarang juga. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, juga harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Produk Aqualaser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Dan untuk memastikan layanan terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, Dokter Laser atau Aqualaser hanya tersedia melalui call center, website resmi kami, official marketplace, dan juga showroom resmi kami di Alam Sutra. Karena Gogo Mall tidak melakukan cara penawaran pada counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen. Jadi Mas Zainal atau Mas Arifin, kalau sampai ada yang menawarkan produk serupa ke rumah atau ke kantor, jangan mudah untuk percaya. Pastikan ya pemirsa, Anda mendapatkan produk Dokter Laser atau Aqualaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogo Mall. Ayo, segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Sekarang kita mau tahu penyebabnya apa nih, biar pemirsa belajar dari pengalamannya Mas Arifin. Ya kalau saya sih karena hobi makan, apa saja dimakan, mau daging, mau apa.
dan hobi yang manis, kue-kue manis. Saya kan orang Bugis. Oke. Oh. Ya, orang Bugis tuh kuenya manis semua. banget ya. Manis mah udah gula ditambahin gula lagi. Iya, Kak. Nah, itu penyebab utama saya rasa dari Lebih makanan ke ya. Gaya hidup Gaya lah. hidup ya. ya, makan ya. Makanan Kalau dari ya. tidurnya bagaimana? Kalau tidur saya kena bantal tidur. Tidur selalu Tidur. cukup 7 jam. Cukup. Oke. Olahraga, Kecuali lagi suatu waktu ya. Suatu waktu. olahraga apa rutin dulu? Dulu olahraga rutin di fitness center ya. Oh, Dulu ya, cuman belakangan udah enggak. Oh. belakangan olahraganya apa Pak? Ya mungkin lari, apa jalan, cuma Jalan. yang ringan-ringan aja. Oke, sebagai seorang pengusaha, bagaimana dengan stresnya Pak? Kalau saya nggak pernah stres sih. Oh, nggak pernah stres. Belum pernah stres dan memang nggak mau stres. Nah, ini masih ada hubungannya nih dengan tips yang akan kita kasih tahu ke pemirsa nih Mas Arifin, bagaimana ini berhubungan dengan jantung ya. Tanda di jari yang terlihat pada pasien gangguan jantung. Apakah ada tanda-tandanya? Ada tanda-tandanya. Pada beberapa waktu lalu kita pernah bahas tanda gangguan jantung pada area wajah. Nah, sekarang kita bahas tanda pada jari ya. Jadi ada sebuah keadaan yang kita sebut dengan clubbing finger. Sebuah keadaan di mana jari itu menjadi lebih bulat dan juga membesar. Seperti pemukul drum. Ujung pemukul drum kan di ujungnya agak bulat tuh. Nah, sama clubbing finger juga demikian. Clubbing finger ini sering ditemukan pada orang-orang dengan gangguan jantung maupun gangguan paru. Karena hal tersebut menandakan bahwa sebenarnya jaringan tubuh Anda tidak mendapatkan oksigen dengan optimal. Kita lihat pada ilustrasi sebelumnya, jadi di antara kuku dan juga akar kuku maupun badan kuku itu sebenarnya ada sudut. Ya, kalau kita lihat yang normal itu dia bentukannya seperti ini pemirsa. Turun lalu agak naik lagi. Jadi dia nggak lurus dan nggak membengkok. Nah, sekarang kalau clubbing finger dia jadi lebih membulat dan lebih bengkok ya. Nah, kalau misalkan tunggu sampai dia terbentuk bulat seperti pemukul drum, itu udah terlalu terlambat pemirsa. Sekarang ini ada satu tes yang bisa Anda lakukan di rumah. Yuk kita coba bersama-sama. Kita satukan jari-jari kita. Ya, satukannya tuh seperti ini sesuai dengan ilustrasi. Nah, normalnya itu ada celah di antara jari-jari kita pemirsa. Kalau dilihat ya pada ilustrasi mungkin kelihatan lebih jelas ya pemirsa. Tuh, di situ ada celah berbentuk seperti ketupat. Nah, kalau dia tidak ada celahnya lagi dan bahkan menyatu ya berbentuk seperti segitiga pada area kuku, ini berarti jari Anda sudah mengalami clubbing finger ya. Nah, kalau pada tahap lebih lanjut jadinya seperti demikian. Persis kayak pemukul drum. Dan ini perlu diwaspadai karena ini menandakan bahwa tubuh Anda tidak mendapatkan oksigen dengan cukup yang bisa saja merupakan tanda dari gangguan jantung maupun gangguan paru-paru. Kalau untuk pemirsa di rumah yang tadi udah menyatukan jarinya dan sudah tidak ada ketupatnya lagi, ayo segera periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu dapat informasi lagi buat pemirsa khususnya dan juga buat Mas Arifin nih. Nah, solusinya tadi sudah dijelaskan dengan menggunakan teknologi laser salah satunya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Mas Arifin Saya seputar pertama kali melihat teknologi laser ini dan saya sangat tertarik dan ingin tahu lebih banyak. Yang pertama, kegunaan teknologi laser ini adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Khusus untuk Bapak adalah agar tekanan darah Pak Zainal dan gula darahnya menjadi lebih terkendali. Itu manfaatnya yang utama yang ingin kita harapkan pada tubuh Pak Zainal. Lalu manfaat yang kedua adalah mencegah terjadinya komplikasi berulang. Jadi penggunaan secara rutin diharapkan tidak mengalami penyumbatan pembuluh darah yang berulang. Penggunaannya dilakukan di pergelangan tangan kiri seperti jam tangan tapi terbalik. Dengan alasan yang utama yaitu target dari teknologi laser adalah pembuluh darah dan juga titik akupuntur. Jadi kalau Bapak lihat ya teknologi laser yang digunakan oleh Mas Adit ini ketika dibalik sinar lasernya seperti demikian Pak. Bisa dilihat desainnya itu menyesuaikan dengan pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur. Di sini di pergelangan tangan kiri kita itu ada arteri radialis dan arteri ulnaris yang Bapak bisa raba Pak nadinya. Bapak bisa coba Pak, Bapak pegang. Ini ada denyutannya ya. Di sanalah teknologi laser akan bekerja. Itu satu. Lalu yang kedua di pergelangan tangan kiri kita juga ada titik akupuntur yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Ini
Bapak perlukan sekali. Jadi nantinya sinar laser akan mengaktifkan titik akupuntur PC6 dan 7. Ini adalah bermanfaat untuk menjaga kesehatan sekitar jantung. Lalu ada HT4, 5 dan 6 dan 7 itu adalah untuk kesehatan jantung itu sendiri sehingga pompanya lebih efisien, Pak. Lalu titik akupuntur lainnya ada LU7, 8 dan 9 yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan paru-paru. Sehingga harapannya nanti tensi terkendali, gula darah terkendali, jantung dan paru terjaga dengan baik. Digunakannya 2 kali sehari, Pak. Jadi tadi penggunaannya pertama di pergelangan tangan kiri dan 2 kali sehari untuk frekuensinya. Ketika Pak Zainal dan pemirsa menggunakan teknologi laser pada pagi dan siang hari, nanti yang dihasilkan adalah hormon serotonin. Satu hormon yang berperan penting sebagai anti stres, anti cemas, anti depresi, dan bisa membantu menjaga mood sepanjang hari. Tetapi ketika dipakai di malam hari, hormon yang dihasilkan bukan serotonin. Karena memang secara alami tubuh kita memproduksi hormon melatonin pada malam hari. Satu hormon yang akan membuat Anda tidur lelap, nyenyak, dan lebih panjang. Manfaatnya apa sih? Yang pertama, tensi pasti akan lebih terkendali. Gula darah, kolesterol, berat badan juga menjadi lebih stabil. Manfaat bonus lainnya, bangunnya pasti lebih segar. Fungsi otak dalam mengkonsolidasi memori baru maupun memori lama pasti lebih baik. Orang yang tidurnya cukup pasti memorinya lebih bagus dan lebih anti pikun. Nah, oleh sebab itu untuk pemirsa di rumah, udah mendengarkan penjelasan dari saya dan juga dari Bang Paidon, sekian panjang ya, berkali-kali kita menemui pemirsa di depan layar kaca, tetapi gak akan ada gunanya kalau pemirsa tidak take action. Makanya ambil tindakan sekarang juga, gunakan teknologi laser agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Perangkat yang di pergelangan tangan Mas Aditya itu baru 1, Pak. Masih ada lanjutannya. Ada sambungannya yang namanya intranasal, Pak. Jadi dia seperti kabel masuk ke hidung. Oh, Jadi lasernya bekerja ada di 2 tempat sekaligus. Pertama di pergelangan tangan, kedua ada di hidung. Jadi dampaknya bisa sinergi, bukan satu. Bukan berarti kalau di pergelangan tangan nggak berdampak ya. Tapi kalau kayak mobil Bapak difasilitasi mesin turbo, Bapak pengen jalan lebih cepat kan, tinggal dipasang turbonya, digas lebih kenceng gitu. Nah dengan demikian, ilustrasi yang serupa adalah ketika kita pakai laser dan kita pakai intranasal, jadi ada 2 tempat di mana laser itu bekerja sekaligus. Oksida nitrit yang diproduksi di pembuluh darah sekitar wajah itu juga terjadi lebih banyak jadinya. Sehingga apa? Pembuluh darah di sekitar mata bisa teraliri dengan baik. Mencegah masalah kebutaan pada penderita diabetes. Kemudian bagi yang punya masalah sinus, pembuluh darah terbuka membantu mengurangi peradangan nantinya. Kemudian aliran darah di kepala lebih cepat sampai, karena kan udah di sini nih. Kalau dari tangan nyampe di kepala itu butuh waktu, ya. Tapi kalau udah di sini nyampe ke kepala itu sudah deket, ya pemirsa sudah deket. Sehingga apa? Pak Preti tadi cerita kualitas tidur lebih dalam, kemudian keseimbangan bagian otak sini, pembuluh darah di bagian samping otak itu bisa mendapatkan suplai darah lebih bagus sehingga keseimbangan bisa lebih baik, sehingga Anda bisa merasakan kualitas yang lebih baik dalam kehidupan Anda. Itu sebabnya Tuhan Yang Maha Kuasa sudah kasih kita hikmat. Lewat teknologi kita sudah dibantu. Tinggal Anda ngambil keputusan untuk mulai menggunakan teknologi laser. Kapan? Sekarang juga. Bagi yang sudah punya tapi lupa pakai, saya minta pakai. Sebab baru kemarin saya ketemu Mbak Preti, ketemu orang ternyata sudah punya laser, baru tahu manfaatnya sedemikian banyak. Jadi udah nonton acara ini sudah tahu, ayo berhenti menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Sebab penggunaan teknologi laser bermanfaat bagi kesehatan Anda. Dan pemirsa, ini ada juga masyarakat yang mau bercerita kesehatannya meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Kita simak videonya. Badan lemas, lesu, tidak bergairah. Setelah kita cek gula darahnya, gula darah saya pertama kali itu 400. Di awal September 2024, saya terkena lagi. Ya, saya cek lagi gula darah saya. Pada saat itu bukan 400, tapi meningkat jadi 600. Saya tiap pagi sekarang olahraga, minimal jalan kaki 5.000 langkah, dan pola hidup makan sehat. Saya menggunakan teknologi laser pada saat saya jalan sehat, sekarang sudah normal, alhamdulillah, dan setidaknya ini bantuan dari teknologi laser. Terima kasih teknologi laser. Mas Arifin, gimana nih? Apa yang sudah didapat dari perbincangan kita kali ini?
Luar biasa, teknologi ini ya sangat luar biasa. Saya sarankan bagi halayak ramai untuk menggunakan teknologi ini sebelum terlambat. Nah, itu dia. Iya. Berarti Mas Arifin juga akan segera merasakan manfaat dari teknologi laser. ini. Terima kasih juga Bang Paidon dan Mbak Preti sudah memberikan informasi yang begitu lengkap. Bukan hanya untuk Mas Arifin tapi juga untuk pemirsa di rumah. Produk aku laser yang saya pakai adalah satu-satunya alat yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Untuk memastikan layanan terbaik dan maksimal kepada semua konsumen, dokter laser atau aku laser hanya tersedia melalui call center, website resmi, official marketplace, juga showroom resmi di Alam Sutra. Karena GoGo Mall tidak melakukan cara penawaran pada counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen. Jadi pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau aku laser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di GoGo Mall. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.